Ini adalah soal asli UTUL UGM, ujian tulis UGM tahun 2018 untuk kategori kemampuan IPA nomor 6 ya, untuk kode soalnya 575. Mari kita bahas bersama-sama. Diketahui M adalah sisa pembagian polinomial Hx sama dengan X pangkat 3 kurang X kuadrat ditambah 2X tambah 2 oleh X kurang 1. Nilai K yang memenuhi limit X menuju tak hingga dari MX pangkat 3 dikurang KX tambah 5 per KX pangkat 3 ditambah 3X kuadrat kurang 7 dikurang K sama dengan 0 adalah. Nah, jadi yang pertama kita harus mengetahui berapakah nilai M ya. Nilai M itu adalah koefisien dari X pangkat 3 ini. Nah, dengan menggunakan teorema sisa, maka nilai M ini bisa lebih cepat kita gunakan. Mungkin ada yang mengerjakannya karena ini merupakan pembagian. Ada yang mengerjakannya secara metode Horner atau pembagian susun panjang. Bisa juga diperoleh nilai M, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dengan menggunakan teorema sisa, pembagi ini kita pembuat nolnya terlebih dahulu, yaitu X kurang 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 1. Nah, kita substitusikan saja nilai X sama dengan 1 ke polinomialnya. Jadi, M itu adalah sisa ya, yaitu nilai dari H1. Nah, nilai dari H1 ini adalah 1 pangkat 3 dikurang 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 2 ya. Jadi 1 dikurang 1 ditambah 2 ditambah 2. Ini habis, berarti diperoleh nilai M itu sama dengan 4. Nah, berarti sisa pembagian polinomial Hx ini dibagi dengan X kurang 1 adalah 4. Nah, dengan metode Horner atau susun panjang juga diperoleh M sama dengan 4, tetapi kalau kita pakai metode itu akan cukup memakan waktu. Nah, maka lebih cepatnya kita gunakan teorema sisa, yaitu kita buat pembuat nolnya dulu dari pembaginya, kemudian kita substitusikan langsung ke polinomialnya, langsung diperoleh sisanya. Ini lebih cepatnya. Nah, jadi kita dapatkan nilai M-nya itu sama dengan 4. Kita substitusi M sama dengan 4 ke sini, berarti limit X menuju tak hingga dari, jadinya M-nya 4 ya, berarti 4X pangkat 3 dikurang dikurang KX ditambah 5 per KX pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 7 min 7 dikurang K. Nah, di sini ada min K ya, harus kita jumlahkan terlebih dahulu ke yang ini. Kita jumlahkan dengan ini, yaitu kita samakan penyebut. Kita cukup kalikan dengan KX pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 7 per itu juga ya, dia dikalikan 1 ya. Jadi ini bagi ini 1, itu KX pangkat 3 tambah 3X kuadrat dikurang 7. Nah, sehingga mereka penyebutnya sama sekarang. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, tinggal kita jumlahkan yang di atasnya. Jadi 4X pangkat 3 min KX ditambah 5. Nah, ini min K ini langsung kita kalikan saja ke dalam. Jadi kita peroleh min K kuadrat X pangkat 3, berarti ini ya, min K dikali ini. Kemudian min K dikali 3X kuadrat min 3X kuadrat min 3K ya, min 3K X kuadrat min 3K X kuadrat positif 7K. Nah, sebenarnya kita tak perlu mencari sampai ini ya, karena yang dipakai nanti suku pertamanya saja, koefisien dari pangkat tertingginya saja ya. Jadi untuk lebih memperjelas penjelasan ya, jadi kita coba jabarkan sampai akhir saja. Sebenarnya kalau dikerjakan tanpa penjelasan ini membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Nah, penyebutnya sama, yaitu KX pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 7. Nah, suku dengan pangkat yang sama kita jumlahkan ya. Ini ada X pangkat 3, ada X pangkat 3, kita jumlahkan saja koefisiennya. Ini 4X pangkat 3 min K kuadrat X pangkat 3, kita dapatkan 4 dikurang K kuadrat X pangkat 3. Kemudian ada, ini sudah kita ambil, kita coret saja, min 3K X kuadrat min
3K X kuadrat. Kemudian ada di sini min KX. Kemudian 5 ditambah 7K. 5 ditambah 7K per bawahnya KX pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 7. Ini limit menuju tak hingga. X menuju tak hingga ya. Nah, ingat proses untuk mengerjakan limit tak hingga, kita bagi semua suku dengan variabel pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Semua suku kita bagi dengan X pangkat 3. Maka kalau pangkatnya itu lebih kecil daripada X pangkat 3, maka nilainya 0. Berakibat ini nilainya 0, dan seterusnya. Yang tersisa hanyalah yang koefisien dari X pangkat 3-nya saja. Ya, jadi ingat proses dalam mengerjakan limit tak hingga ya, kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, ini nilainya sama dengan 0 ya. Berarti kita bagi dengan koefisien pangkat tertinggi. Ya, jadi dibagi ini bukan koefisien ya, tapi variabel pangkat tertinggi yaitu X pangkat 3. Kalau ini bagi dengan X pangkat 3, maka tersisalah 4 dikurang K kuadrat. Nah, ini nilainya 0, 0, 0, 0. Ini dibagi dengan X pangkat 3 juga, yaitu diperolehlah nilainya adalah K. Nah, jadi semua suku yang lainnya yang pangkatnya lebih kecil dari 3, maka nilainya 0. Nah, jadi diperoleh 4 dikurang K kuadrat per K sama dengan 0. Nah, ini bisa kita kalikan ke sini. Didapatkan 4 dikurang K kuadrat sama dengan K kali 0, yaitu 0. Nah, 4 ini kan bisa kita buat kayak gini ya, 2 kuadrat dikurang K kuadrat ya. Berlaku rumus A kuadrat dikurang B kuadrat, yaitu A tambah B, A kurang B ya. Jadi kita faktorkan, yaitu 2 tambah K dan 2 min K ya, sama dengan 0. Jadi pemfaktoran dari 4 kurang K kuadrat bisa nih. Berarti 2 tambah K dan 2 min K sama dengan 0. Kita buat pembuat nolnya, 2 tambah K sama dengan 0, berarti K sama dengan min 2. Atau satu lagi, 2 kurang K sama dengan 0, berarti K sama dengan 2. Terdapat 2 kemungkinan nilai K, yaitu min 2 dan 2. Pada opsi ada di option yang E, yaitu K sama dengan 2.